Pada perayaan Natal tahun 2022 ini dengan mengusung Green Christmas, Gereja Santo Bonaventura Paroki Pulau Mas berpartisipasi dalam pembuatan dekorasi Natal yang juga menggunakan bahan-bahan daur ulang, barang bekas dan material yang ada di sekitar gereja, halaman gereja maupun di sekitar rumah-rumah umat di Paroki Pulau Mas ini. Tidak lupa dalam mengusung konsep Green Christmas ini, dekorasi Natal juga banyak menggunakan tanaman-tanaman hidup, tanaman-tanaman yang berada di dalam pot. Apa yang menjadi latar belakangnya adalah keprihatinan bahwa lingkungan hidup semakin rusak, keadaan alam semakin tercemar, polusi semakin memprihatinkan. Dengan berpartisipasi dalam pembuatan dekorasi Natal dengan konsep Green Christmas ini, Paroki Pulau Mas hendak menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan barang-barang dan material yang sederhana yang diambil dari alam yang ada di sekitarnya, mendaur ulang barang-barang yang dulu juga pernah terpakai. Kita hendak mengajak umat sekalian untuk peduli terhadap lingkungan hidup, tidak menyia-nyiakan barang-barang yang ada di sekitarnya, lalu juga semakin mencintai lingkungan di sekitarnya. Konsep Green Christmas tahun ini, panitia dari wilayah 4 mengambil konsep rumah adat Papua. Apa yang hendak dilihat adalah satu, kesederhanaan, dua, memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia, dan ketiga, memperkenalkan salah satu kekayaan yang ada di Indonesia, yaitu adat Papua. Maka bentuk kandang Natal menggunakan konsep atau gambaran rumah Honai. Tidak semuanya ditampilkan, setengahnya kita ambil. Kalau rumah Honai yang sebenarnya itu rumah Honai yang tertutup. Panitia mengambil setengahnya terbuka dengan harapan bisa terlihat bagian dalamnya. Kenapa rumah Honai? Rumah ini sangat sederhana, tetapi rumah ini sangat menampilkan kehangatan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Materialnya pun juga sangat sederhana. Barang-barang diambil dari bambu yang ada di gereja. Kebetulan beberapa waktu lalu ada proyek di sekitar gereja, maka bambu ini kami gunakan kembali. Lalu kemudian atapnya adalah atap sirap yang juga bagian dari dekorasi acara beberapa waktu yang lalu. Barang-barang ini kami gunakan kembali. Ini juga menjadi properti Natal, sebagian juga adalah properti Natal di tahun 2021 yang kami simpan dan terus akhirnya bisa kami gunakan. Dinding rumah Honai itu juga bahan dasarnya menggunakan kardus-kardus. Ada kardus-kardus yang ditempelkan yang di latar belakang dalam rumah Honai tersebut, lalu disusun sedemikian rupa, dipotong-potong sehingga menyerupai dinding-dinding bambu. Dicat dengan menggunakan cat-cat sisa yang ada di sekitar gereja. Lalu apa yang ada di kanan kiri dalam kandang Natal ini? Yang ada di kanan kiri ini adalah rak-rak meja yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sebuah fondasi yang kokoh. Sebagian juga adalah barang-barang yang digunakan waktu pandemi, ada ruang bilik kesehatan sementara yang digunakan pada saat pandemi. Kebetulan sudah rusak, barang-barang itu kami simpan, rangkanya kami simpan, lalu digunakan, disusun, dilas sebagian dan menjadi kerangka yang sangat kuat. Lalu juga ada karpet rumput. Nah, karpet rumput ini dekorasi yang pernah digunakan dalam tahun-tahun sebelumnya. Kami simpan di gudang dan kami percaya di tiap tahun ini masih bisa digunakan. Lalu juga ada batu-batuan di sekitarnya. Ini adalah batu-batu yang ada di sekitar taman gereja. Lalu ada rumput-rumput kering dan tidak kalah pentingnya ini adalah tanaman-tanaman yang ada di sekitar gereja. Pot-pot kecil yang juga kadangkala di dalam hari Minggu perayaan Ekaristi kami gunakan sebagai bagian dari bahan dekorasi. Lalu ada kertas menyerupai kertas semen, orang mengatakan juga kertas Samson. Ya, ini juga barang-barang yang sejak 3 tahun lalu bahkan digunakan untuk berbagai macam keperluan dekorasi. Sebagian masih bisa digunakan, maka kami olah kembali, dicat kembali, lalu kemudian ditata dengan baik. Nah, semua tanaman yang ada di sekitar kandang Natal ini tidak ada yang menggunakan bunga potong. Kami mencoba mengikuti saran yang digemakan oleh Puskupan Agung Jakarta untuk membuat lingkungan hidup dengan menggunakan tanaman-tanaman yang sungguh hidup.
Maka tanaman-tanaman yang ada di sekitar kandang Natal ini adalah sungguh-sungguh tanaman hidup. Lalu bahkan di dalamnya ada sungai kecil, miniatur sungai kecil yang dibuat dengan menggunakan pompa-pompa kecil dari sebuah akuarium. Kami pindahkan sementara ke sini, lalu hadirlah sungai kecil. Ingin menimbulkan kesan yang hidup di dalam kandang Natal ini. Demikian juga warna dominan yang ada di sekitar kandang Natal ini adalah warna hijau dan kuning. Hijau ingin mengkaitkan dengan syukur, lambang atau warna liturgi yang ada di dalam gereja. Demikian juga warna hijau itu ingin melambangkan hidup yang sungguh-sungguh diberkati, hidup yang sungguh-sungguh diberikan oleh Tuhan, dan hidup yang berlangsung terus-menerus sebagai bagian dari anugerah Tuhan. Biasanya dari apa tuh, Bu? Dari botol. Botol apa? Yakult. Oh, botol Yakult. Tapi lucu banget. Akhirnya, dari Paroki Pulau Mas, Gereja Santo Bonaventura bersama dengan seluruh umat Paroki Pulau Mas, Gereja Santo Bonaventura, kami mengucapkan Selamat Natal tahun 2022 dan Selamat Tahun Baru 2023. Semoga kasih Kristus semakin menyinari hidup kita, semakin mendorong kita untuk lebih mencintai sesama kita dan lingkungan hidup di sekitar kita. Salam dari kami, Tuhan memberkati.